mulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Kalau boleh tahu kena COVID-nya dari kapan? Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau seperti apa? Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu, di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Group gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih, Mas? Mungkin ada yang sesak nafas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Edi, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Edi ke almarhum ketika mungkin di ruang apa, memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien bisa istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Mas Edi, ada mungkin pekerjaan yang tadi yang harus dikerjakan Teh Rina yang belum selesai ataupun memang sudah selesai semua, seperti apa pertanggungjawaban Teh Rina? Mungkin ada pekerjaan catering, ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan.
sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Mas, suasana pemakaman full prokes ini kita ceritakan sedikit boleh? Ya, memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga. Ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Mas Teddy, sebelum almarhum pergi, mungkin ada sesuatu yang belum terwujud atau harapan yang ingin dicapai? Ada yang belum disampaikan mungkin Mas sebelumnya? Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya udah mau menyaksikan dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah. Nah, baru deh habis itu bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurauan. Itu kapan Mas? Pakai Itu gurauan itu? Sebelum sakit ya. Ini. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. Dan almarhum saat meskipun sakit masih tetap bisa support kayak mungkin sama Asante itu kemarin sama pejuang gitu. Iya, Almarhum itu masih bisa support orang, sosok almarhum kayak sayang gitu sama semua orang. ya karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Mas Santi juga dekat gitu, sama Mas Anang semua. Jadi ya pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30 sampai 40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit. Itu dekat sama ketika membimbing pada saat itu sendiri berdekatan atau gimana? Ya jadi video call ya. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Jadi kemarin kan ini digabung sama Iya. dengan almarhum, apakah memang permintaan atau seperti apa? Iya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya, karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu. Jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi gitu. Tapi memang ada permintaan sebelumnya dari almarhum apa Oh, enggak. kebijakan keluarga saja? Dari keluarga aja sih. Ada kesulitan nggak sih untuk minta izin mengubur di sini tanah khusus kan maaf sebelumnya ini positif gitu ya, apa terpapar gitu. Nggak Ya, tahu kita ya. ada kesulitan nggak untuk minta izin makam di sini gitu? Biasanya kan kalau udah ada pemakaman sendiri gitu. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah ya, pemerintah yang terkait gitu. Mas, anak-anak sendiri gimana Mas ketika melihat kasus kayak gini Mama? Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap. Selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak gitu. Mas Teddy sendiri sebenarnya terlihat kuat nih Mas, seperti apa sih? Mungkin masih ada penguatan dari saudara-saudara Mas Teddy sendiri, mungkin dari anak-anak. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar, dan untuk menahan semuanya ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati bimbing anak-anak aja.